Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rayudi. Salam sukses buat teman-teman semuanya. Kita doakan teman-teman yang menonton ya, supaya diberikan selalu kesehatan sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas. Amin, amin, amin. Nah teman-teman, di video kali ini saya sedikit mau membahas atau berbagi dengan teman-teman ya, bagaimana caranya kita melihat tahapan untuk penggantian fan belt atau tali kipas untuk mobil Daihatsu Classy ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti bingung, barangkali masih bingung gitu ya, bagaimana cara ganti atau tidak sengaja di jalan tiba-tiba fan beltnya putus. Nah kan agak bingung ya bagaimana tahapannya. Nah teman-teman simak aja video ini sampai selesai ya. Mudah-mudahan setelah menonton ini teman-teman nanti bisa mengantisipasi bagaimana tahapannya dan juga seperti apa misalnya mau ganti ya, karena ada beberapa tali kipas di Daihatsu Classy ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi itu yang mau saya bahas di beberapa menit ke depan ya. Jadi pastikan aja teman-teman jangan skip video ini, ikuti aja sampai selesai. Terutama bagi teman-teman yang memang punya mobil Daihatsu Classy ya teman-teman. Kalau kita paham, kita mungkin bisa mengatasi sendiri ya. Yang penting kita udah ada basic untuk perbaikan mesin mobil. Oke teman-teman, nah sebelum kita lanjut, mohon dukungan ya teman-teman ya untuk channel ini. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol subscribe dan juga hidupkan notifikasinya. Dengan begitu teman-teman sudah berpartisipasi untuk perkembangan channel saya ini. Dan tidak lupa saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke teman-teman, coba lihat di gambar ini ya. Ini puli-puli untuk tali kipas ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat memang Daihatsu Classy itu memang agak sedikit ribet ya untuk mengganti fan beltnya atau tali kipasnya teman-teman. Di mobil Daihatsu rata-rata ya teman-teman ya. Jadi agak sempit. Nah itu kan bawahnya puli ya, itu puli dari puli kerak as ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk water pump ada 2 biji di situ ya teman-teman. Nanti dihubungkan ke bawahnya lagi itu untuk alternator atau dinamo ampere. Itu fan beltnya paling besar ya, ukuran paling besar daripada fan belt antara power steering dan AC. Nah ini untuk power steering dia lebih kecil, jadi langsung putar dari water pump langsung putar ke atas itu ya. Nah yang satunya lagi di puli paling depan ini ada tensioner yang bawah. Nah ini nanti dia muter ke sini nih, ke AC teman-teman. Ya, itu jadi kalau kita hitung di sini berarti fan beltnya atau tali kipasnya itu ada 3 ya. Ada 3 biji. Nah, jadi yang paling dalam itu untuk alternator atau dinamo ampere. Yang kedua itu urutannya power steering, baru yang ketiga itu untuk AC. Nah, ini untuk setelannya ya. Nah, ini untuk setelan power steering. Ada baut kontramur dan baut 12 sebagai pengunci. Nah ini kita kendorkan, kita melepas tali kipasnya. Nanti pada saat penyetelan sudah pas, jangan lupa kencengin kontramurnya, baut 12 nya. Kemudian yang bawah ini penyetelan untuk dinamo ampere atau alternator atau dinamo cas. Nah, satu lagi yang bawah ada baut 14. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya ini ya. Nah ini tensioner untuk AC. Nah di baut 14 yang belakang untuk penyetelannya, mengendorkan dan mengencangkan. Yang depan sini baut pengunci. Nah teman-teman, nah ini sekarang kita lihat pulinya ya. Ini saya lepas. Yang kecil ini untuk power steering. Ada baut 4 biji, kecil pendek ya. Jadi maksudnya baut pendek, bautnya nggak terlalu panjang teman-teman, maksudnya itu baut kecil, baut 10. Ini puli untuk pemutaran water pump. Jadi satu dia kayak gitu ya, jadi bareng-bareng kayak gini. Jadi yang satu muternya untuk water pump, satu muter untuk power steering. Nah ini untuk puli kerak as, puli depan, puli utama ya teman-teman ya. Ada dijepit pakai baut 10, 4 biji baut baja. Nah ini yang belakang untuk kita pemasangan langsung ke gear timing belt ya. Jadi langsung pada saat pemasangan timing belt sekalian ketahan di situ ya teman-teman. Lalu kita perhatikan di sini ya teman-teman. Ini kan ada bearing tensioner ya. Nah pada saat penggantian jangan lupa kita mengecek bearing-bearing ini ya teman-teman.
karena bearing itu sering bunyi sehingga membuat mesin kurang enak didengar ya. Selanjutnya di sini ada bearing juga untuk alternator atau dinamo ampere atau dinamo cas. Nah, ini ada bearing juga di sini. Nah, ini kadang-kadang berisik. Jadi ini bagian-bagian eksternal mesin ya, bukan di dalam mesin. Jadi ini bagian-bagian tambahan di luar mesin, di mana semua mesin itu saling keterkaitan ya dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini juga tetap sama bagian eksternal atau bagian dari luar mesin. Ini pompa power steering. Tapi jarang di sini terjadi bunyi ya teman-teman ya. Rata-rata bunyi itu kalau nggak di tensioner AC, nah kayak gini. Maksudnya di lahar AC ya, lahar puli AC. Nah, AC kalau belum dicetekin kan baru putar ininya aja pulinya. Nah, kadang-kadang berisik. Nah, jadi kalau mau bongkar sekalian kita cek yang gini-gini, termasuk water pump. Nah, ini water pump tanpa puli ya. Nanti yang tadi itu masuk ke sini dijepit pakai baut 10. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai nanti pada saat kita bongkar-bongkar kayak gini kita main ganti aja. Kadang-kadang fan belt putus itu ada penyebab. Ya, bisa karena macet di salah satu bagian ya. Jadi kalau putus di AC bisa jadi AC bermasalah teman-teman. Atau misalnya putus di alternator, bisa jadi alternator macet bermasalah. Jadi jangan langsung diganti, kita harus mengecek bagian-bagian pada puli-puli atau pada bagian bearing. Kita jangan lupa cek itu. Jadi jangan langsung diganti, kita pastikan apakah memang betul fan beltnya memang udah kurang bagus ataukah memang ada terjadi macet. Nah, sekarang lihat di sini tali kipasnya ya. Ini yang pertama, ini untuk ukuran paling besar kalau di klesi itu, dan yang paling pertama paling di dalam mesin ini untuk dinamo ampere. Nah, ini nomornya. Jadi dia beda-beda, ada 3 kan, beda-beda. Ini untuk alternator. Nah, sekarang ini untuk kompresor AC ya, dari puli ke kompresor AC lewat tensioner. Ini ukuran tali kipasnya. Kalau udah kurang bagus, beberapa bagian yang lain diganti semua, tiga-tiganya kalau perlu dicek diganti semua, karena kalau di jalan putus kita agak kerepotan ya. Nah, ini yang paling kecil, ini untuk power steering. Nanti dia muter bareng di water pump yang tadi kecil itu pulinya, langsung ke power steering, langsung ke pompanya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sudah terpasang semua ya teman-teman ya. Jadi untuk AC-nya sudah terpasang, kemudian power steering sudah terpasang, dan dinamo ampere yang bawah atau alternator sudah terpasang ya. Nah, jadi ini kondisi atau posisi seperti ini. Kalau pada saat misalnya kita ingin mengganti atau mungkin putus di jalan ya si tali kipasnya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini ada engine mounting ya. Nah, teman-teman lihat ya, ini engine mounting kan nih. Ada baut berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 baut. Nah, jadi terkadang ini tuh kalau misalnya teman-teman agak kesusahan gitu ya, agak kerepotan gitu ya, misalnya pengen ganti tapi ini ngalangin, misalnya kalau di rumah gitu ya. Nah, teman-teman buka aja ini ya, copot engine mountingnya, tapi di bagian karter bawah kita kasih dongkrak dulu. Teman-teman bisa tangkap yang saya maksud ya, supaya kita bisa memasang dengan enak ya, jadi spasinya ada. Ini kan bisa dilepas ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilepas nih, lihat nih ya kan, ada 1 ya kan, ini bisa dilepas ya. Jadi kita buka aja ini 1, 2, 3. Kalau misalnya kepengen dibuka ya, supaya kita tidak terhalang sama ini kalau lagi santai di rumah ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tanpa buka ini juga bisa ya teman-teman, kita bisa langsung menggantinya. Nah, jadi seperti ini. Setelan yang tadi, ini baut setelan yang tadi ya, ini udah saya setel. Itu baut 12 pengunci untuk pompa power steering. Ini ya, yang saya sudah jelaskan dari awal tadi kan. Nah, ini jadi kalau ngencengin ini kita kendorkan dulu, ini kontramur kan, pengunci kita kendorkan, baru ini kita setel. Nah, terus kalau untuk menyetel dinamo ampere yang ini, yang bawah yang sudah saya jelaskan di awal tadi lagi ya, yang ini nih. Oke teman-teman, kemudian untuk menyetel AC, nah yang tadi itu tensioner yang bawah
ya, karena ini udah terpasang jadi agak begitu nggak kelihatan, tapi saya sudah buat di awal tadi teman-teman ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya memang penggantian fan beltnya, kalau perlu diganti semua, ganti semua aja, supaya mobil kita tetap dalam keadaan fit. Oke teman-teman ya, ini aja yang bisa saya bagikan kepada teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Akhir kata terima kasih sudah menonton. Salam sukses buat kita semuanya teman-teman. Thank you, bye.